Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya adalah mahasiswi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, blended dan learning. Blended artinya campuran atau kombinasi yang baik. Blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Semler menegaskan bahwa blended learning mengkombinasikan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka terstruktur, dan praktek dunia nyata. Sistem pembelajaran online, latihan di kelas, dan pengalaman on the job akan memberikan pengalaman berharga bagi diri mereka. Blended learning menggunakan pendekatan yang memberdayakan berbagai sumber informasi yang lain dan sudah banyak digunakan selama beberapa tahun terakhir. Kemudian, ini adalah kategori utama blended learning. Yang pertama, peningkatan bentuk aktivitas tatap muka atau face-to-face. Banyak pengajar menggunakan istilah blended learning untuk merujuk kepada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam aktivitas tatap muka, baik dalam bentuknya yang sudah memanfaatkan internet atau web dependent maupun sebagai pelengkap atau web supplemented yang tidak merubah model aktivitas. Yang kedua, hybrid learning. Pembelajaran model ini mengurangi aktivitas tatap muka atau face to face tapi tidak menghilangkannya, sehingga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara online. Kemudian, ini karakteristik blended learning. Yang pertama, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face, belajar mandiri, dan belajar mandiri via online. Yang ketiga, pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, pengajar dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting, pengajar sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ada tabel 1.1, itu adalah tabel penilaian komparatif 3 model pembelajaran. Kemudian di sini juga ada tabel 1.2, yaitu tabel perbedaan model-model pembelajaran. Blended learning seharusnya dipandang sebagai pendekatan pedagosis yang menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran ketimbang dilihat dari seberapa besar delivery system antara face-to-face dibandingkan dengan secara online. Blended learning seharusnya mengkombinasikan secara arif, relevan, dan tepat antara potensi face-to-face dengan potensi teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat berkembang saat ini sehingga memungkinkan: yang pertama, terjadinya pergeseran paradigma pembelajaran dari yang dulunya berpusat pada pendidikan menuju paradigma baru yang berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Yang kedua, terjadinya peningkatan interaksi atau interaktivitas antara peserta didik dengan pendidik, peserta didik dengan peserta didik, peserta didik atau peserta dengan konten, peserta didik atau pendidik dengan sumber belajar lainnya. 3. Terjadinya konvergensi antar berbagai metode, media sumber belajar serta lingkungan belajar yang relevan. Seruman 2008. Ini adalah gambar 1.3. Itu adalah gambar optimalisasi face-to-face dengan blended learning. Pada intinya, tujuan dari blended learning yang dilaksanakan adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang paling baik dengan menggabungkan berbagai keunggulan masing-masing komponen. Dengan metode konvensional memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara interaktif, sedangkan metode online dapat memberikan materi secara online tanpa batasan ruang dan waktu sehingga dapat dicapai pembelajaran yang maksimal. Sekian presentasi dari saya. Semoga kalian semua